Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam sapaan Jemaat GKJ Salatiga Utara. Salam sehat untuk seluruh Jemaat GKJ Salatiga Utara. Doa dan harapan kami selalu dalam kasih dan kemurahan Tuhan, dan selalu dilimpahi sukacita yang daripada Tuhan. Tema kita pada sapaan Jemaat kali ini adalah Tuhan akan mencukupkan segala keperluanmu. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu meminta kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, Tuhan yang sungguh luar biasa atas kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu ini boleh menjadi berkat untuk sesama kami. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan renungan pada hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini melalui Filipi 4 ayat 10 hingga 20. Beginilah firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satupun jemaat satupun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada sapaan Jemaat kali ini adalah Tuhan akan mencukupkan segala keperluanmu. Setiap hari, semua orang tanpa terkecuali dipusingkan oleh kebutuhan hidup sehari-hari. Ada kebutuhan yang besar, ada pula kebutuhan yang kecil. Itu sebabnya
semua orang mau bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal yang sama juga dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menghadapi kenyataan hidup yang tidak mudah. Namun Rasul Paulus selalu bersyukur dan mencukupkan dirinya dengan apa yang ada. Rasul Paulus ingin memberikan pemahaman tentang pemeliharaan Tuhan atas hambanya dan juga kepada kehidupan umatnya. Bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan sesungguhnya akan selalu dicukupkan oleh Tuhan. Dengan iman kepada Tuhan, kita dimampukan untuk dapat mencukupkan diri dalam segala keadaan. Karena Allah selalu mencukupkan dan Allah selalu ada bagi setiap orang yang mau benar-benar percaya pada kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali kita juga pernah menghadapi situasi yang amat sangat sulit. Kita juga mengalami kekurangan, kita menghadapi kesulitan, entah itu dalam kesulitan ekonomi, kesulitan dalam keluarga, maupun dalam bidang yang lainnya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita berpikir tidak ada orang yang peduli dan tidak ada orang yang mau memberikan kekuatan pada kita di saat kita lemah. Kita ibarat orang yang haus, yang membutuhkan minuman. Kita ibarat orang yang kelaparan, yang membutuhkan makanan. Dan orang yang tertekan, yang membutuhkan kelepasan. Lalu seandainya hal itu ada dalam kehidupan kita, mungkin kita bertanya, kepada siapa aku akan datang? Ketika dunia benar-benar tidak peka dan tidak peduli dengan kesulitan yang kita hadapi saat ini, namun kita harus percaya bahwa Tuhan punya caranya sendiri untuk memberikan apa yang kita perlukan. Tuhan punya caranya sendiri untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan memakai jemaat Filipi untuk membantu Paulus memenuhi kebutuhan segala apa yang diperlukan ketika Paulus melayani di tengah-tengah kehidupan jemaat di sana. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga hidup kita tidak pernah mengalami kekurangan. Yang pertama, firman Tuhan katakan Allah adalah pencipta yang memelihara ciptaannya, sama seperti Allah menuntun bangsa Israel ke tanah Kanaan. Dia adalah Allah yang sama, yang menjaga, merawat, memelihara, dan memimpin kehidupan jemaatnya. Melalui nats firman Tuhan pada hari ini, Paulus menekankan pemeliharaan penuh kasih dari Allah pada anak-anaknya. Itulah yang Allah nyatakan dalam kehidupan setiap orang yang mau datang dan memohon di dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir, berhentilah untuk khawatir dan cemas, karena rasa khawatir dan cemas tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru, rasa khawatir dan cemas akan membuat kita semakin terpuruk dalam keadaan yang sulit, malah menjadi tambah sulit. Allah itu adalah Allah yang setia, yang akan menepati janji-janji seturut dengan bagaimana kehendak Allah ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga, firman Tuhan katakan,
Keajaiban pemeliharaan Allah butuh hati yang percaya dan taat pada kehendak dan rancangan Allah. Firman Tuhan bukan sekedar janji, tapi firman Tuhan adalah bukti bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan yang pernah dijanjikan dalam kehidupan. Pemenuhan akan janji-janji akan terlihat dalam setiap keperluan yang ada, yang Tuhan cukupkan dalam setiap kehidupan kita. Kebaikan Tuhan akan selalu mengalir dalam kehidupan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang harus benar-benar kita gumuli, yaitu bagaimana kita mau hidup dalam ketaatan dan dalam kehendak Allah di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Jangan pernah takut ketika Tuhan ada, maka kemurahan, kebaikan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita semua, umat percaya. Akan menjadi saksi kebesaran Tuhan bahwa setiap orang yang percaya tidak akan pernah mendapatkan kekurangan sedikit pun. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami lepas hari. Tuhan, kami mau bersyukur atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan atas kehidupan kami. Kami mau menerima Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan, apapun yang menjadi kekurangan, kami mensyukuri itu semua. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, untuk selalu bersyukur atas kehidupan yang kami alami pada saat ini. Segala pergumulan, segala perkara yang Tuhan boleh hadirkan di dalam kehidupan kami yakin dan percaya Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menggendong dan menemani kami dalam setiap keadaan apapun. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberkati kami dalam setiap kehidupan apapun, lika-liku kehidupan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa anak-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah khawatir akan setiap kebutuhan yang kita butuhkan. Sejatinya Tuhan selalu menyediakan dan mencukupkan kebutuhan yang kita perlukan. Tuhan Yesus memberkati.